Shalom. Di dalam nama Yesus saya mau sambung video yang tadi mengatakan yang sebelumnya bahwa taktik musuh adalah untuk kita terus-menerus diarahkan bukan kepada Yesus, ya, kepada manusia, kepada perbuatan manusia. Karena musuh tahu sekarang ini di perjanjian baru, saudara, haleluya, dosa itu sudah selesai, ya kan? Yang menjadikan kita bisa anak Tuhan, bisa menerima terus kelimpahan kasih karunia-Nya itu dengan terus-menerus berfokus sama Yesus, ya kan? Dan yang menghalangin itu adalah kebenaran perbuatan kita sendiri. Itu yang menghalangin kasih karunia-Nya mengalir. Itu sebabnya musuh sangat-sangat berupaya jangan sampai kita intim sama Yesus. Jangan sampai kita bisa tenang seperti Maria, enjoy dia, kita disibukkan kadang-kadang dengan hal yang baik loh. Karena dia tahu kalau kita terus-menerus fokus sama Yesus, kita enjoy dia, kita nggak fokus sama dosa atau nggak dosa, kita lakukan atau kita nggak lakukan, tapi kita fokus sama anugerah kebenarannya, penebusannya, ya kan? Itu kasih karunia-Nya akan mengalir. Dan yang terbaik akan jadi, saudara. Yang terbaik akan jadi. Nah, ya kan? Kira kusyara. Nah, firman-Nya mengatakan ya. Saya tadi mengatakan di awal khotbah ini, di awal video, di video yang satunya bahwa sebelum kita lahir, Allah itu karena Dia Tuhan, ya. Dia Bapa. Dia yang menjadikan dirinya Bapa buat kita. Ya, dia begitu baik, begitu luar biasa, ya. Manusia diciptakan seperti dia. Konsep keluarga itu bukan dari manusia, tapi dari dia. Ya kan? Karena kenapa? Karena dia Bapak tuh sebagai yang bertanggung jawab. Nah, dia sebagai Tuhan sudah siapkan kan, dia punya tujuan, dia punya rencana, dan dia punya penyediaan. Dan selalu lebih dari cukup kan? Amin. Haleluya. Nah, haleluya. Dan ini hanya bisa melalui kasih karunia. Jadi begitu kita masuk ke dalam ke dalam kehendak Dia yang baik. Waktu setiap anak Tuhan yang percaya itu mulai masuk dalam kehendak Tuhan yang baik. Tapi ada peningkatan, yaitu yang berkenan dan yang sempurna. Berkenan tuh bicara mengenai yang good, acceptable tuh bisa diterima, ya kan? Sayangnya kata berkenan itu mengandung unsur seolah-olah kita yang harus berkenan. Itu bukan begitu, ya. Tanpa iman kita tuh nggak bisa menyenangkan Dia. Kalau berkenan tuh ada unsur kita diterima atau tidak. Saudara, kita sudah diterima. Kita sudah diterima sama Dia. Dan itu adalah bukan berdasarkan kelayakan kita sama sekali. Satu kali selamanya kita tuh sudah diterima karena Yesus. Jadi ada kehendak yang lebih menyenangkan Dia. Kenapa? Karena Allah itu sangat-sangat berlimpah. Sehingga kalau Dia sudah siapkan buat kita, kalau kita anak-anaknya semakin menerima, semakin mengalami lebih lagi kemerdekaan, ya kan, keberhasilan, terobosan yang dari Dia, itu memberkatin dia loh. Saya juga senang kalau anak saya udah susah-susah, ya kan, masak atau apa, udah lama, mereka menikmatin. Itu memberkatin saya, saudara. Apalagi dia. Amin, saudara. Jadi itu kita sudah masuk dalam kehendak yang baik, terus kita sudah ada di dalam kehendak yang lebih lagi menyenangkan, acceptable bahasa Inggrisnya. Dia senang, ya. Dia lebih lagi disenangkan karena kita mengalami kemurahan Dia, berkat Dia, kebaikan Dia, ya kan? Tapi ada lagi perfect, kehendak Dia yang sempurna. Wow. Kalau kita dengar kata sempurna itu kita waduh, saya nggak sanggup. Nah, inilah masalahnya. Kesadaran bahwa kurang kasih. Karena kita pikir itu berdasarkan kita. Itu bukan berdasarkan kita, saudara. Sebelum kita lahir, Allah sudah ada, sudah siapkan. Yang perfect, yang terbaik itu apa? Yaitu mengalamin, ya kan, yang terbaik. Itu semua berdasarkan jasa Yesus. Amin, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yang terbaik apa? Kita sebetulnya sudah, ya kan, sudah disediakan. Ingat ya, kita langsung aja, saudara, kita langsung aja. Haleluya. Thank you Jesus. Saya ada sukacita. Saudara akan ada di antara saudara yang mengalami hal yang luar biasa. Thank you Jesus.
Oh, ada sukacita, saudara. Kalau ada sukacita berarti ada Roh Kudus tahu hal-hal yang akan datang. Itu dia sudah tahu ada sukacita besar, ada kemuliaan, kebaikan. Dia sudah tahu, makanya ada sukacita. Haleluya. Makanya waktu saya doa, Tuhan bekerja, saya doakan ipar saya, dia masih koma. Saya berdoa. Haleluya. Setelah saya berdoa bahasa roh, saya menangis. Setelah itu, kemudian saya tertawa. Ada sukacita. Kenapa? Karena waktu itu dia kan koma. Tapi saya nggak tahu kalau dia akan sadar lagi karena bagi dokter udah bilang ini kalau dia nggak pernah keluar dari kesadaran level 4 itu nggak bisa. Kesadaran kita yang manusia normal tuh level 12 loh. Orang-orang yang nggak pernah naik dari level 4 itu biasanya kalau mesinnya dicabut mereka mati. Mereka udah nggak bisa, dia di level 4. Tapi saya tertawa. Padahal dia masih koma. Nah itu kan, saudara harus belajar, Alkitab bilang bersukacitalah. Amin. Haleluya. Kenapa bersukacita? Bukan dibikin-bikin. Bukan gak ada alasan, sekedar kita karena Tuhan suruh. Tidak, karena ada alasannya. Kenapa? Dia ada hal-hal baik, ada hal-hal luar biasa yang dia sudah siapkan. Amin, saudara. Kerinduan hatimu. Dan itu tidak usah pakai kekuatan sendiri sebelum kita lahir. Akhirnya dia sadar. Dia sadar lagi, kan dia keluar dari koma. Kenapa? Roh Kudus sudah tahu hal-hal yang akan datang. Amin. Kalau saudara lebih lagi mengerti betapa luar biasanya masa depan saudara, apa yang akan Tuhan sudah siapkan, saudara akan bisa jingkrak-jingkrak, saudara. Thank you Lord Jesus. Maka dikatakan bersukacitalah, jangan khawatir. Nah kita mau kemana nih tadi? Saya bilang saya mau nunjukkan sesuatu sampai. Jadi oke, di sini. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Apa yang menghalangin anak-anak Tuhan sampai tidak bisa melihat bahwa Allah sudah sediakan? Kenapa kita bersukacita? Karena di alam roh itu sebetulnya sudah ada. Ya kan? Kita ke 2 Petrus pasal 1. Ya kan? Di sini dikatakan thank you Lord Jesus. Makin kita kenal dia, ya kan? Ya kan? Makin kasih karunia-Nya, kemurahan yang bukan berdasarkan jasa. Itu yang seperti Rut alamin. Ya kita tuh seperti Rut ya. Rut itu dianggapnya najis, ya kan? Tapi karena kasih karunia Allah, dia percaya. Wow, dia mengalami hal-hal yang supernatural. Tidak dibilang Rut itu cantik atau dia pintar atau dia begini, malahan dia cuma janda. Ya kan dia cuma janda. Ya kita dulu manusia dulu dimiliki Allah tapi kemudian pisah. Ya seperti itu ya. Kita jadi seperti janda, kita seperti anak yatim. Rut itu begitu ya. Tapi karena kasih karunia Allah, ya kan dia dipulihkan semuanya ya. Nama baik dia nggak lagi keturunan yang najis. Kita juga gitu. Oh ya, kita tadi nggak apa-apa. Ya kan dia dapat nama yang luar biasa jadi garis keturunannya Yesus. Dia menikah dengan Boas yang terpandang dan kaya raya. Yesus adalah Boas kita. Amin, saudara. Yesus tuh Boasnya kita. Dia yang menyelamatkan. Kenapa dia bisa menikah dengan Rut? Karena dia menebus Rut. Amin, dia menebus Rut. Ya kan, dulu Rut janda 10 tahun, tidak ada anak. Itu seperti kita. Berusaha ini itu, pengen berhasil, kepengen begini dan gitu. Ya, sudah begini dan gitu, tapi tidak mengalami, tidak dapat. Tidak ada buah. Ya kan? Tapi haleluya, setelah Rut dipertemukan dengan Boas. Amin, kita dipertemukan dengan Yesus, penebus kita. Haleluya, dia yang kaya raya. Yesus tuh Elon Musk tuh nggak ada bandingannya sama Yesus. Orang-orang udah, wah Elon Musk hebat sekali, pintar sekali, kaya sekali. Tapi saya bilang, wah dibanding Yesus, itu Yesus yang paling hebat. Dia yang paling pintar, Yesus. Manusia tuh itu semua kepintaran dia, kehebatan dia itu kan dari Tuhan. Ya man, katanya orang terkaya di dunia. Ya kan? Orang terkaya tuh Yesus sebetulnya. Haleluya, amin. Jadi haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kita tidak lagi janda. Ya kan firman Tuhan bilang itu kamu seperti istri yang ditinggalkan sama suami. Kita bukan lagi janda yang sebatang kara. Kita bukan lagi anak yatim yang punya bapak. Tapi kita ada suami. Ya kan kita tuh seperti mempelai. Ya kan Boas.
ya Ruth nggak usah lagi takut akan hidup dia karena Boas. Ya kan dia bujangan, ya kan dia orang yang terpandang dan dia kaya raya. Ya Yesus, dia sudah menang. Dia yang sudah mengatasin dunia ini. Makanya dia bilang apa nih? Jangan biarkan hatimu gelisah ya. Ya kan seperti seorang suami yang mengasihi istrinya. Kamu jangan khawatir. Aku yang pelihara kamu. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa dia gitu? Karena dia sudah siapkan semuanya. Dia sudah siapkan semuanya. Amin, saudara. Dia suami yang baik. Dia yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Apa nih? This is the lover of our soul. Nggak ada yang mengasihi kita seperti dia, saudara. Wow, thank you Jesus. Jadi kalau saudara merasa, aduh aku kok kayaknya nggak dikasihin. Kenapa Tuhan belum kelihatan seperti saya dulu waktu sudah 9,5 tahun di Jepang. Wah saya udah umur 31, saya belum menikah, saya tidak punya tabungan, saya mau maju. Saya pikir Tuhan nggak mau saya ke Amerika, saya mau tinggal di situ terus, saya udah rasa bosan, udah selesai, ya kan? Udah kayaknya nggak ada hidup. Nah itu kan, tapi suami pemelihara hidup kita. Dia yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang besar. Saya nggak tahu waktu itu dia sudah siapkan, ya kan, pasangan hidup saya, anak-anak saya, teman-teman yang baru, ya kan, kehormatan. Saya dikasih kesempatan belajar firman dari hamba-hamba Tuhan yang diurapin, ya kan. Wah saya dipulihkan yang dulu punya masalah, saya susah tidur dulu ya. Pikiran saya tuh nggak pernah berhenti ya, karena latar belakang dulu keluarga saya punya masalah. Jadi waktu di SMA saya menyangkali hidup ini dengan saya membayangkan diri saya tidak ada di sekolah, tidak ada di kelas. Saya pakai imajinasi keluar dari penderitaan dengan saya imajinasi. Jadi makanya setelah saya lahir baru, saya punya masalah mengontrol pikiran saya loh. Karena pikiran saya itu, waduh, buka pintu sama iblis itu sudah capek, nggak bisa berhenti, saudara. Tapi karena waktu KKR hadirat Tuhan, nah ini kan kepenuhan sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kepenuhan sukacita. Di tangan kanannya ada nikmat, pleasure, kenikmatan senantiasa. Surga adalah bukan hanya tempat yang indah saja ya. Kita bisa pergi ke tempat yang indah, tapi kalau hati kita galau, kita nggak bisa nikmatin. Surga bukan hanya tempat yang sangat indah, tapi juga yang bikin surga-surga itu kan ada hadirat Bapa, ada Yesus. Itu yang menjadikan semuanya itu jadi wow. Ya kan kalau saudara pernah mengalami kepenuhan sukacita, saya pernah mengalami beberapa kali dalam hidup saya ya. Ya kan? Itu saudara benar-benar itu yang namanya senang sekali saudara. Saudara bisa minta ya. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya karena kita tidak tahu. Ya kan bahwa Tuhan sudah siapkan. Ya kan, thank you Lord Jesus. Itu sebabnya kita sebagai orang benar, kita hidup oleh iman. Iman tuh gak perlu ngelihat dulu. Gak perlu merasa dulu. Ya kan, kalau saudara masih belum merasa, saudara harus ngomong. Saudara harus ngakuin. Karena itu membuka pintu untuk kasih karunia-Nya. Kita kasih respon. Kenapa saudara dan saya lahir baru? Karena kita kasih respon. Kita mengakui Yesus secara pribadi. Saudara lebih mau mengalami kenyataan kasih karunia dan kasihnya yang nyata, penebusannya, bahwa itu semua sudah ada. Ya kan? Kita saudara perlu kasih respon. Perlu kasih respon di tengah-tengah badai. Yesus berbicara, diamlah, ya kan, tenanglah. Di tengah-tengah kalau kita galau, kita perlu kasih respon. Itulah iman. Iman pada kasih karunia-Nya tidak akan pernah mengecewakan kita. Kenapa saudara lahir baru? Kenapa enggak mudah-mudahan saudara selamat? Ya terima Yesus ya, mudah-mudahan saudara selamat. Kan tidak begitu. Ya kalau ada yang ajarkan belum tentu selamat, itu bukan Injil saudara. Injil itu tidak begitu ya. Karena Yesus sudah bangkit. Kalau Yesus belum bangkit, mudah-mudahan selamat. Tapi karena Yesus bangkit, tidak. Kita juga sudah dibenarkan. Ya kan, karena jasa Dia. Amin. Jadi saudara harus ngomong ya. Jadi sekarang gini. Kenapa kayak waktu itu? Ya kan, kenapa saya merasa belum ngelihat. Waktu itu saya ingat sekali karena saya waktu itu sedang pikir saya bagaimana ya. Kulah ke saudara, saya lagi pergi ke satu restoran, saya lagi mau mikir, ya kan. Tapi ini penyebab. Kenapa kita nggak bisa ngelihat? Ya kita 2 Petrus 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dilipat gandakan
melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Saudara mau lebih lagi, ya kan kehendak Tuhan untuk saudara dan saya sempurna. Kehendak Dia yang sempurna yaitu apa? Terus-menerus menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Supaya kita berkuasa dan memerintah bersama satu orang, Yesus. Itu Roma 5 ayat 17. Nah untuk ini saudara mungkin akan perlu waktu, kita perlu waktu beberapa. Tapi dengan kita terus menerima kelimpahan, kita akan berkuasa dan memerintah bersama Yesus. Itu adalah kehendak Allah yang sempurna loh. Kehendak Allah untuk kita tidak hidup diinjak-injak iblis, dimanipulasi iblis, dijarah iblis. Ya kan, kita cuma bertahan aja seolah-olah Yesus belum menang, seolah-olah Yesus belum mengatasi. Itu bukan kehendak Allah yang sempurna. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Maksudnya apa Ibu Monica kasih karunia? Maksudnya apa menerima kelimpahan? Berarti dengan apa? Karena kita kan hidup oleh iman. Jadi kalau dikatakan menerima kelimpahan itu kita menerima dengan iman. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai penebusan Yesus. Ya kan, bagaimana sebentar kita baca bagaimana kita sudah dijadikan keturunan Abraham, bagaimana kita punya warisan itu janji-janjinya, bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Allah kepada janji-janjinya, bagaimana kita bisa bersekutu sama Dia, kita bisa terima instruksi sehingga seperti juga Ruth, bagaimana dia berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, karena waktu itu kan ladang kan banyak, kok dia bisa berada seperti kebetulan, Kara namanya ya. Dia berada di ladangnya Boas yang adalah familinya Elimelek, familinya Naomi sehingga bisa menebus dia. Kok bisa? Itu semua bukan kebetulan, kasih karunia-Nya. Dengan kita percaya terus kepada penebusan Yesus. Kita berhenti fokus kepada dosa kita, kepada kekurangan kita, kesalahan kita, dosa orang lain. Kita jangan fokus kepada manusia, tapi kepada Yesus. Kita akan tahu harus bagaimana. Dan kadang-kadang kita tidak sadar dipimpin sama Dia loh. Kita nggak sadar, nggak ada masalah. Kalau kita terus fokus sama Dia, kita sehari-hari Alkitab bilang kalau orang tuh menabur benih firman, orang itu bangun, dia bangun melakukan hal sehari-hari terus dia tidur. Terus dengan sendirinya Alkitab bilang ya, kerajaan Allah tuh seperti orang menabur benih. Orang itu udah menabur benih firman dengan dia percaya. Waktu kita percaya, kita seperti menabur benih firman. Kita hidup sehari-hari seperti normal ya. Tapi firman itu mulai bekerja. Terus kadang-kadang kita seringkali tidak sadar kita dipimpin ke jalan yang benar, ke arah ke tempat yang tepat pada saat yang tepat, sehingga kita mengalami perlindungannya, ya kan, kita mengalami terobosannya, ya kan, berkatnya, kemurahannya. Kok tiba-tiba ya kan, kayak kemarin anak saya bilang, "Mam, ayo kita ini yuk, ayo kita ke gym." Pijat aja karena dia capek. Oh oke, gym kita tuh termasuk pijat. Ada kursi pijat, ada hydro. Oke, udah gitu, Mam, ini kayaknya udah waktunya pergi. Oh oke. Dia juga suka bahasa roh, dia juga suka dengar pengajaran kasih karunia. Jadi kita habis dari situ, Mam, kita belanja. Singkat kata, di supermarket itu lagi ada promo. Jadi kalau belanja sekian dan itu nggak banyak, itu dapat Turki itu gede sekali ya saudara ya. Itu murah sekali saudara, sangat murah. Sehingga kemarin dia nggak harapkan itu, tapi karena dia merasa ya kan, nah itu kan karena percaya kasih karunia, bahasa roh, kasih karunia, sehingga dia dapat. Waduh Mam, harusnya aku bayar $200 lebih, ini nggak sampai segitu, ya kan, cuman 30%-nya. Tapi kenapa seperti nggak sadar, nggak bilang, aduh saya merasa Tuhan berbicara dari profetik dari langit ya. Kadang profetik itu penting, tapi kadang nggak begitu. Kadang kita secara ini aja, secara kita tidak sadar karena kita lagi percaya, kita mengalir karena kita penuh dengan apa? Kasih karunia-Nya, fokus sama Dia, ya kan, dan berbahasa roh, lagi fokus sama Yesus jadi ngalir. Amin saudara. Contohnya lagi baru-baru ini terjadi. Ya kan, tiba-tiba Eka yang dari Manado telepon saya. Kadang kita perjamuan ya. Monica, ayo kita perjamuan. Kita perjamuan. Ini saya singkatkan ya. Ya kan nggak kebetulan. Kenapa? Karena hari itu 2 hal terjadi ya yang luar biasa.
Ya kan perjamuan kita ingat Yesus. Tiba-tiba hari itu setelah perjamuan malam itu, ya kan? Nah Eka hari itu mengalami apa? Dia lagi setir motor, dia hampir mengalami tabrakan, hampir ditabrak beruntun, saudara. Hampir ditabrak beruntun. Puji Tuhan gak kebetulan dia bisa ngerem. Kalau sampai dia sedikit aja ada kesalahan, pasti ditabrak dia. Dan itu tabrakan beruntun. Itu Eka. Malamnya suami saya lagi makan, dia inget buka sesuatu dari yang beling, dia nggak ngeliatan belingnya, ada yang gompel, ada yang pecah, mungkin dia nggak kelihatan tuh masuk ke dalam makanan itu, dia kasih panas, dia tidak lihat, dia tawarin kita nggak mau. Tapi itu sewaktu dia lagi mau, waduh, ada beling, saudara. Itu hampir ketelan, saudara. Waduh, kalau ketelan itu bisa bahaya sekali, bisa berdarah-darah, bisa pendarahan, harus ke rumah sakit, jadi rumit. Nah itu kan seperti nggak sadar, seperti biasa aja. Inilah waktu kita fokus ke Yesus. Ya kan, kita jangan buang waktu ya, apalagi gosip mengenai orang, mengenai kekurangan orang, ya kan, kekurangan fokus kepada kita, enggak, kita fokus sama Yesus. Ya kan, nah di sini dikatakan semakin kita kenal Bapa, hati Bapa, bagaimana kasih dia tuh Allah yang lebih dari cukup. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Makanya waktu saya mau ke Amerika, saya nggak mau. Saya nggak mau order, ya kan, pakai kartu kredit, ya kan. Saya nggak mau karena ada yang menabur uang tiket tapi tidak cukup ya. Tidak, karena ada kebutuhan lain. Tapi disitulah, ya kan, Tuhan, saya percaya enggak Tuhan, karena dia Bapak bertanggung jawab. Kita di Indonesia karena dia, saya bilang, saya nggak mau ke Amerika terus ngutang. Nah itu kan, saya perlakukan dia sesuai firman-Nya, sesuai kebenaran dia. Karena dia bilang, kalau urusan sama dia tuh harus dalam roh dan kebenaran. Nggak bisa pakai feeling kita, dengan pendapat orang, enggak, dua hal. Hati dengan iman berdasarkan kebenaran. Jadi saya perlakukan dia sesuai kebenaran dia. Saya tidak mau utang. Enggak. Ya kan, ini uang belum cukup dan saya bilang saya mau ada uang saku waktu saya ke sana. Jadi enggak ke sana dalam keadaan kurang. Saya tidak mau. Kita duta besar dia, ya kan? Haleluya. Jadi waktu itu uangnya, ya kan, uang tiketnya udah tidak cukup, malahan Tuhan suruh saya menabur. Nggak masuk di akal kan? Nah ini kita lagi bicara kasih karunia. Ya kan, bagaimana Tuhan punya rencana. Itu rencana Tuhan, saudara. Panggilan Tuhan itu sudah mustahil. Kirakusyara itu sudah nggak mungkin. Hanya bisa dengan iman. Ya saya singkat aja. Setelah itu Tuhan malah suruh di hati saya untuk menabur. Nggak masuk di akal kan? Bukannya harus ngirit supaya cukup. Enggak, malahan dia harus nabur. Menabur pakai uang untuk orang, waktu itu teman saya yang lagi stres, lagi susah. Makanya kenapa kita perlu hadir di gereja. Hadir di gereja, jangan cuma online. Ikut Tuhan tuh jangan mau nyaman secara daging ya, secara tubuh. Karena Tuhan tuh memimpin kita dengan kasih instruksi loh. Kalau kita izinkan tubuh kita, ya kan, jadi maunya yang gampang, yang murah, yang kita rasa enak gitu loh. Kita nggak bisa ikut dia loh. Nanti kita kebiasaan lebih ngikutin tubuh kita. Kenapa kita mesti latih? Kita harus lawan rasa enggan, rasa gimana. Kita harus pentingkan apa yang firman Tuhan bilang penting. Penting untuk kita hadir di gereja yang Tuhan taruh kita di situ. Kalau bilang hadir. Karena haleluya, kita datang untuk makan. Kita datang ke gereja ya yang Tuhan pimpin untuk kita makan dari Dia. Yesus bilang, makan tubuhku, minum darahku. Kita makan dari penebusan Yesus. Yesus bikin apa? Kita minum pengampunan dia. Setelah itu kita perlu memberi kepada yang lain. Yesus bilang lebih baik memberi dari menerima. Kalau urusan sama orang, saudara seiman, kita harus rela jadi penabur. Kita harus mau punya hati memberi. Kalau sifat seseorang itu hanya fokus sama dirinya, maunya dia, mementingkan diri, nanti nggak happy, nggak bisa ngalir. Karena Allah itu tidak begitu. Yesus tuh tidak begitu. Ya kan? Dia mengasihi kita, dia mau kita rela mengasihi yang lain, peduli sama yang lain, lawan nih perasaan yang tidak enak. Ya kan? Mau jadi berkat sehingga kita terus bertumbuh. Anyway, mungkin ada orang yang perlu dengar itu, Saudara. Di sini dikatakan supaya apa? Supaya kita seger terus. Kasih karunia-Nya makin kita tahu, ya kan, kasih karunia-Nya, ya kan, dan damai sejahteranya dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya semakin berlimpah.
Nah ini saya mau langsung saja saudara ya. Kenapa anak Tuhan nggak bisa melihat penyediaan Tuhan? Ya kan? Kalau kita makin tahu Bapa kita dan putranya, kenapa harus disebut dua? Hidup kekal itu bukan cuma Tuhan ya. Dikatakan kelakusyala, Yesus bilang gini. Maksudnya bukan cuma Tuhan tuh gini saudara. Kirakusya pakala. Yesus bilang inilah hidup kekal itu. Yohanes 17 ayat 3. Yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yang hidup. Dan putranya putranya yang diutus. Yaitu Yesus. Jadi dua hal. Kita perlu lebih mengerti hati Bapak kita, perlakukan dia sesuai kebenaran dia. Kayak waktu itu akhirnya saya ke Amerika, saya nggak usah utang, malah dari situ Tuhan pimpin saya, ya kan? Setelah saya melangkah menurut pimpinan Tuhan di hati saya perlakukan dia sesuai firman dia, ya kan? Saya nggak khawatir, nggak masuk di akal, ya kan? Dari mana uangnya datang nggak usah pikir begitu, percaya. Ya kan, hidup dipimpin sama dia, akhirnya Tuhan pimpin saya begini gitu. Ada orang yang kemudian menabur tiket ke saya, ada lagi yang menabur tiket, saya nggak minta, dia yang telepon saya, ya kan. Kemudian ada ini itu, saya pergi, saya nggak kekurangan, ya kan. Kenapa? Perlakukan Bapak sesuai dengan kebenarannya. Nggak bisa dipimpin kalau satu hal ini, karena kita juga hidup kekal tuh mengenal dia dan putranya. Jadi kalau Alkitab bilang kalau kita percaya Tuhan, kita akan jadi orang yang teguh. Tapi kalau mau makmur, kita harus percaya nabi-nabinya, ya kan? Yaitu orang yang Allah utus. Kita harus tahu penebusan Yesus. Kita harus mengerti perjanjian kita. Kayak itu kan, kenapa kita perjamuan? Karena kita tahu dari perjamuan itu penting. Dulu murid-murid dari rumah ke rumah. Sekarang kenapa? Ya kan cuma setahun sekali, cuma sebulan sekali, itu nggak sesuai firman. Ya kan, kalau kita mau mengalami yang kehendak Tuhan yang sempurna, hidup oleh firman. Amin. Menerima kelimpahan kasih karunia, mulai kasih respon. Ya kan, bukan hanya kita tahu, saya pernah dengar, saya tahu, saya enggak, kasih respon. Oke, firmannya ngomong ini, saya akan begini, saya akan ngomong begini, saya akan percaya, saya akan sesuaikan kepercayaan saya. Ya kan, bukan kata orang, ya bertindak, saudara ngalamin. Itu yang saya alamin. Ya kan, jadi thank you Lord Jesus. Jadi Bapa dan putranya, dan makin kita tahu penebusan Yesus, ini kita akan dilindungi dari ini dikatakan di sini. Kita langsung aja, saudara bisa baca sendiri. Ini agak penjelasannya panjang. Ini ada sesuatu yang saya mau tekankan ya. Di ayat ini ya, di ayat 9. 2 Petrus 1 ayat 9. Ini penyebab anak Tuhan tidak bisa melihat. Ya kan, tidak bisa melihat Tuhan bekerja, takut bertindak. Kenapa? Habis gimana kalau salah? Ya waktu itu ada satu orang ngomong, aduh Monica, saya nggak berani seperti kamu. Kalau uangnya nggak datang bagaimana? Saya bilang, ya kamu fokus aja terus sama firman. Ya kan? Karena itu bukan karena saya pendeta, semua kita bisa loh. Kita bisa tahu itu menjadi nyata. Ya kan, kita nggak usah ngelihat uang dulu, apa-apa kita harus lihat dulu, baru kita bertindak. Kita tidak begitu loh. Iman itu kan percaya dulu. Apakah saudara melihat Yesus disalib? Saudara lihat nggak Yesus disalib? Saudara nggak lihat dia disalib kan? Amin. Tapi kenapa saudara percaya? Karena saudara dengar. Saudara nggak perlu melihat dulu baru percaya. Kenapa orang itu ngomong gitu? Karena dia mau ada jaminan dulu. Saudara, Yesus itu jaminan kita untuk kita nggak dipermalukan. Nih saya bacakan ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kalau kita lupa, dosa-dosa kita sudah dihapuskan, saudara. Nomor 1, kita akan jadi orang yang suka menghukum diri kita, menuntut diri kita, atau menuntut orang lain, kecenderungan menghakimi orang lain, atau menuntut yang lain. Itu tandanya kita sudah lupa bahwa dosa-dosa kita sudah diampunin. Ya kan? Terus kita jadi, ada orang kan gitu, kalau saya juga Tuhan lagi bekerja nih, untuk mengikis kebiasaan, suka kesel kalau, aduh kok lupa lagi sih.
Harusnya taruh barang itu, kenapa sih lupa lagi? Kesel sama diri saya. Di situ Tuhan, saya percaya, saya diingatkan untuk saya jangan begitu. Sekarang udah lebih merdeka. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak begitu sama kita. Tuhan bersikap baik sama kita loh. Kita harus tahu, haleluya, dosa kita sudah diampunin. Tuhan tidak menghukum kita, sehingga apapun yang kita lakukan, jangan kalau kita udah keliru atau apa, kita bisa sabar sama diri kita, sehingga kita akan begitu sama yang lain. Saudara, kalau saudara kita terus ingat dosa kita diampunin, kita akan lebih cepat damai. Kita nggak terus-menerus menyesalin, aduh seharusnya gini, menyesalin diri kita, menyesali pasangan hidup kita, menyesali anak kita, menyesali teman kita. Kenapa? Karena masih ada rasa terhukum. Makanya nggak cukup saya udah tahu ayatnya. Tunggu dulu, masih ada nggak suka rasa nggak enak? Terus coba kalau gitu yang lebih parah, udah bersalah, mau ngatasin lagi, itu lebih parah. Tapi ketahuilah, dosa kita sudah diampunin. Tidak ada penghukuman untuk orang yang berada dalam Kristus. Baca tuh kitab Roma. Banyak yang saudara nggak bisa ikut khotbah saya itu cuma sekali-sekali. Nanti saudara salah mengerti ya. Saya nasihatkan saudara ikutin terus dan saudara lihat ayatnya. Waktu itu ada juga orang yang mengalamin. Aduh Monica, saya dengar khotbahnya Monica, saya ingat ayatnya. Puji Tuhan, hari itu saya hampir tabrakan, tapi nggak jadi. Waduh, kalau saya tabrakan bisa konyol itu. Kenapa? Karena ingat ayatnya, terus dia berbahasa roh, hati itu rasanya gak enak, dia suruh anaknya berbahasa roh. Waktu di lampu merah, saya rasa harusnya maju, tapi saya enggak, karena udah ingat ayatnya, ya kan, dengar khotbah, ingat ayatnya, bukan hanya dengar. Terus dia berbahasa roh, anaknya suruh berbahasa roh, dia rasa jangan maju. Ternyata ada motor gede yang maju, motor itu ditabrak sama mobil yang nggak ngerem, yang udah lampu merah terus aja. Jadi dia terpelanting gitu, patah tulangnya, mau ya kan, di pohon motornya. Dia bilang, kenapa? Mendengar dengan iman. Iman tuh menyebabkan kita dipimpin dan seringkali kita nggak sadar. Makanya jangan mikir-mikir, nanti gimana ya, karena kita tidak lahir baru demikian. Kita kan nggak, nanti gimana ya kalau saya lahir baru ya. Kita kan nggak bilang, ya terima Yesus supaya kamu diselamatkan. Nanti nih, kalau kamu sudah terima Yesus, awas ya, kamu harus ke gereja loh ya. Kamu harus begini. Kita kan nggak bilang begitu kan? Betul kan? Kita hanya bilang terima Yesus aja. Nanti kamu percaya dulu ya. Nanti kamu akan ngerti. Kita juga harusnya begitu terus seperti anak-anak, saudara. Kalau soal ini, ya kan? Kita harus, saudara jangan pernah lupa, dosamu tuh sudah diampunin. Jadi kalau kita mulai, kita kesel sama orang, gara-gara itu tuh saya punya masalah. Ingat, kenapa kita gitu? Karena kita tahu, kita lupa dosa kita diampunin. Nah di sini dikatakan, jadi buta dan picik, saudara. Kenapa nggak bisa melihat? Tuhan sudah siapkan masa depan, penyediaan, bahkan rumah yang indah-indah, tanah perjanjian. Perjanjian lama itu gambaran perjanjian baru. Mereka saja dulu di perjanjian lama ada mujizat. Kenapa sekarang kok malah anak Tuhan susah terima? Karena lupa, buta dan picik. Kenapa buta dan picik? Karena lupa dosanya sudah diampunin. Makanya kecenderungan di gereja tuh berselisih, ya kan, bersaing, suka jelekan, gosip, ya kan, suka menyindir, ya kan, tidak mau percaya, atau kepahitan, kekecewaan. Kenapa? Buta dan picik, lupa dosanya udah diampunin. Makanya Alkitab bilang kejarlah pursue peace. Pursue tuh usahakan kejar damai, peace and holiness, kekudusan. Itu kita bukan kejar kekudusan, saya harus kudus gini mana, enggak. Dengan apa? Dengan iman. Kita terus-menerus ingatkan diri kita bahwa darah Yesus itu di Ibrani 9. Kita enggak ke situ sekarang ya, karena ada yang lain yang saya mau kasih ya. Bagaimana hati nurani kita? Ya kan, kalau dulu aja orang Israel di perjanjian lama darah binatang, mereka tuh diberkatin Tuhan loh. Karena dosa-dosanya mereka ditutupin darah binatang. Mereka ada mujizat loh.
Mereka ada mujizat, ya kan? Apa nih, rumah-rumah yang mereka nggak bangun, yang diisi dengan barang yang indah-indah, kota-kota yang kamu nggak bangun, ya kan? Yeriko, mereka sudah bikin ini, mereka bikin bagus-bagus, tapi aku serahkan kepadamu. Ya kan? Kenapa sekarang anak Tuhan susah sekali? Ya kan? Dibilangnya nggak boleh itu. Ya kan, kalau mau percaya, orang kadang-kadang datang sama saya seperti rasa bersalah. Ibu Monica, saya mau menikah lagi. Saya mau menikah, boleh nggak ya? Kenapa memang? Kenapa? Karena seolah-olah kalau sama Tuhan tuh, oh itu semua kedagingan, itu nggak boleh mau percaya rumah yang indah. Padahal kita bilang rumah yang indah-indah. Kenapa harusnya sekarang perjanjian baru ini sesuatu yang lebih mulia daripada perjanjian lama? Dulu mereka tidak sempurna dari kelakuannya loh. Tapi karena darah binatang, Allah tidak melihat ketidaksempurnaan mereka. Dia terus memberkatin, melindungin, jadi umat kepunyaannya. Sekarang harusnya kita lebih lagi perjanjian ini loh. Ya kan, bukan untuk mengikuti keinginan daging, tapi kerinduan hati. Ya kan, maka sampai Yesus harus berdoa, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Kenapa dia harus berdoa begitu? Amin. Kenapa? Karena agamawi menyebabkan orang itu terus-menerus ditekan kemiskinan, kekurangan, ketakutan, rasa penghukuman. Seperti apapun yang dilakukan nggak pernah cukup. Nah itu agamawi, itu hukum Taurat. Itu kebenaran hukum Taurat seperti itu. Apapun yang dilakukan seperti tidak pernah cukup loh. Nggak pernah cukup, nggak pernah damai. Itu seperti Ayub. Selalu rasa takut, jangan sampai aku salah. Aduh, ada orang bilang sama, ya dia kalau mau tidur, dia pendoa, dia kalau mau tidur, dia pastikan dia ngakuin dosa dia. Supaya kalau sampai waktu tidur dia meninggal, jangan sampai Tuhan nggak kenalin saya. Waduh, itu bukan Injil. Itu bukan Injil yang dia dengar sampai dia begitu. Memang dosa itu yang cuma kita ingat. Ada dosa yang kita nggak sadar loh. Kalau kita diampuni berdasarkan pengetahuan kita aja, ya kan, kita nggak ada yang bisa masuk surga, saudara. Waktu kita terima Yesus, apakah kita mengakui semua dosa kita? Itu udah mustahil. Kita cuma mengakui Yesus loh. Kita hanya mengakui Yesus. Ada dosa yang kita nggak tahu loh, yang kita nggak sadar. Makanya Tuhan bilang, kalau di dalam aja menginginkan sesuatu yang punya orang, kita udah salah. Kurang berbuat baik salah, ini salah, itu hukum Taurat. Makanya kalau kita mau dibenarkan, kekristenan kita lupa, kita sudah diampunin. Kita jadi buta dan picik, kita nggak bisa melihat. Dan kita jadi kurang sukacita, saudara. Kita nggak berani minta juga dari Tuhan. Selalu, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Kenapa nggak boleh menikah? Saya bilang itu bagus kok. Ide menikah itu dari Tuhan, bukan dari orang. Bukan dari Korea atau dari Hollywood. Atau bukan dari drama Korea. Bukan manusia yang ciptakan loh. Amin, saudara. Kenapa? Kita bilang, apa nih, segala janji Allah ya dan amin. Ya rumah yang indah-indah, oh nggak boleh. Ya kan, itu semua daging. Siapa bilang? Lihat firman-Nya. Selama itu kita tahu, kita beriman sama Dia. Karena Yesus itu bukan kedagingan kita. Kalau kedagingan tuh asal aja ya. Asal aja. Daging tuh ngelihat dari mata terus. Ya kan, nah itu daging. Tapi kalau iman atas kasih karunia, kita lihat firman-Nya dan kita perlakukan Dia sesuai firman-Nya. Itu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya dengan musik, bukan hanya dengan lagu. Lebih dari itu, kita perlakukan Dia sesuai kebenaran penebusannya, sesuai dengan apa yang Yesus sudah lakukan, sesuai dengan pengorbanannya. Kita mengakui Dia, kita rela percaya. Dia biarpun disalah mengerti orang, dituduh orang, selama itu ada dasar firman-Nya, ya kan? Itu kita nggak akan dipermalukan, saudara. Amin, saudara. Dan jalan Tuhan itu selalu benar ya. Tuhan gak akan pimpin kita untuk bohong, untuk manipulasi, ya kan? Untuk kita mengalami janjinya Dia tuh tidak ya. Abraham pernah bohong ya. Tapi bukan Tuhan suruh dia keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, ya kan? Karena keluarganya itu menyembah berhala. Abraham tuh pernah bohong. Bilang Sarah ini adekku. Itu bukan dipimpin sama Tuhan. Tuhan kasih dia kemurahan.
tetap Tuhan melindungi dia. Kenapa? Karena kasih karunia, karena ada perjanjian. Tapi Abraham bertumbuh ya. Kalau kita terus bergaul sama dia akan ada buah roh. Anyway, kenapa buta dan picik? Ya kan? Di atas dibilangin kasih karunia, ya kan, akan semakin, harusnya makin lama ikut Tuhan itu makin luar biasa, makin bersemangat, makin giat. Tapi ada yang jadi kecewa, ya kan, ntar jadi begini, malahan kena aplikasi bodong, ya kan, malahan pakai kekuatan sendiri, ya kan, keluar kerja di luar negeri gelap, ya kan, bikin rencana sendiri. Kenapa semua? Kenapa jadi kayak buta dan picik? Kenapa? Karena lupa dosanya sudah diampunin. Ya kan? Ini saya bacakan ini ya. Haleluya. Thank you Lord. Bentar ya saudara ya, saya bacakan. Ya kan? Di sini katakan kalau kualitas itu nggak ada, barang siapa tidak memiliki semua ini ya, ia jadi buta dan picik karena lupa kan, dosanya diampuni. Nggak punya apa maksudnya. Ayat yang di atasnya bilang gini, ayat ini dari bawah ke atas ya, karena penyebabnya disebut di ayat 9. Penyebabnya disebut di ayat 9, buta dan picik. Kenapa? Karena dosanya, lupa dosanya dia diampunin, ya kan? Sebab apabila semuanya itu ada padamu, ini ayat 8, kita baca dari bawah ke atas. Ya kan? Karena penjelasannya, dasarnya itu, fondasinya tuh di bawah disebut di ayat 9. Tapi ayat 8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa bingung terus? Kok udah lama bingung terus? Kenapa gak berhasil? Jangan lupa dosa kita udah diampunin. Jangan lupa. Dan jangan pikir kita sudah tahu. Perhatikan respons kita. Kalau seorang suami masih suka kecewa sama istrinya, sama anaknya. Kenapa? Karena lupa dosanya diampunin. Ada sesuatu yang dia tuntut, yang dia gak dapat. Istri juga kenapa kecewa sama suaminya? Dosanya, lupa dia dosanya udah diampunin. Makanya dia menuntut mungkin suaminya, mungkin anaknya. Mungkin ada anak kecewa sama orang tuanya. Kenapa kecewa? Ya kan? Karena lupa dosanya sudah diampunin. Dari situ tuh maka jadi rumit. Makanya kenapa dikatakan bersupis, kejar damai ya. Gimana supaya kita bisa lebih damai? Kenapa kok saya kesel terus? Tuhan, bukakan saya, renungin firman-Nya. Bagaimana supaya saya ada damai? Karena Yesus bilang dia sudah tinggalkan damainya sama saya. Saya ini sudah diampunin. Mana ayatnya? Mulai makan ayatnya, makan penebusannya. Itu yang menjadikan jiwa kita tuh makmur. Ya kan? Haleluya. Sehingga karena haleluya, kalau kita terus ayat-ayat ya kan, misalnya Ibrani 9 bagaimana dulu aja darah binatang mereka menguduskan mereka secara lahiriah. Darah binatang, abu lembu muda dan sebagainya. Apalagi Alkitab bilang di Ibrani 9, apalagi haleluya darah Yesus yang oleh perjanjian kekal. Saudara itu sudah diampuni selamanya loh. Saudara sudah diampuni selamanya loh. Kesalahan saudara tidak, Allah sama sekali nggak ingat. Makanya saudara bisa lahir baru. Karena kalau kesalahan saudara masih ada, saudara nggak mungkin bisa lahir baru. Roh Kudus nggak bisa di dalam diri saudara. Kalau saudara yang kudus itu hati saudara ya, jiwa saudara harus tetap izinkan firman-Nya memelihara, dikuduskan oleh firman-Nya ya. Jiwa itu pikiran, emosi, kehendak ya. Ada orang yang nggak ngerti loh. Makanya saya ulang-ulang. Ya saudara yang sudah ngerti sabar. Ada orang yang nggak ngerti. Kalau dengar khotbah saya jangan cuma dengar sekali-sekali, harus dengar terus dan lihat ayatnya ya. Jadi kalau kita dikuduskan, ya kan kita baru bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Kita baru bisa kasih respon dengan benar. Karena kita mulai melihat, kita nggak lagi buta, nggak asal doa, nggak asal begini dan gitu. Coba aja, kita nggak begitu. Ada sesuatu yang kita lihat. Kejar kekudusan itu bukan, kalau dengar kekudusan jangan pikir selalu kelakuan kita dulu. Kekudusan tuh, haleluya, adalah kalau kita percaya darah Yesus. Amin, mata kita tuh akan terbuka, kita melihat diri kita, Yesus tuh kekudusan kita. Kita akan melihat diri kita kudus, nah kita sikap kita tuh akan kudus. Gak usah dikasih tahu dari luar, kalau kita lagi terus fokus, kita akan, haleluya, kita akan ada kekuatan untuk menjaga diri kita. Ya kan, amin saudara. Jadi begitu, kenapa kita gak bisa ngelihat, orang itu gak bisa melihat. Ya kan, kalau dosanya lupa,
Karena Alkitab mengatakan tanpa kekudusan orang nggak bisa melihat Tuhan. Kenapa nggak bisa melihat Tuhan dalam hidup sehari-hari? Kenapa? Cuman cuman apa nih ngelihat Tuhan tuh hanya dalam pelayanan, ya kan? Kalau ada di gereja, kegiatan gereja, sehari-hari nggak bisa ngelihat Tuhan. Kenapa nggak bisa lihat Tuhan? Kenapa seringkali nggak bisa lihat? Ya karena buta, nggak bisa lihat. Kenapa? Karena belum percaya betul, belum diteguhkan betul bahwa darahnya sudah menguduskan kita. Hati nurani kita sudah dikuduskan. Ya kan? Jadi yang menghalangin untuk orang nggak bisa melihat, itu kalau orang itu percaya, dia dibenarkan. Kalau kita percaya, kita lupa, kita dibenarkan. Karena Yesus kita sudah diampunin. Ada kebutaan, ya kan? Orang itu nggak bisa melihat. Makanya ngelihat firman itu seperti tidak nyata. Ya kan, seperti Tuhan belum siapkan, ya kan, ada hal-hal yang nggak kelihatan, ya kan. Terus juga semuanya itu ada padamu. Apa yang ada pada? Dikatakan di sini karena kita sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi ya. Saya bacakan dari ayat 5. Ya kan, karena kita sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi, kita sudah dikasih janji-janji yang berharga. Ya kan, ayat 5 mengatakan apa? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, terus kasih akan saudara-saudara, kasih akan setelah kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kenapa di dalam gereja kurang? Ya kan, bukannya malah ngasihin, bersaing. Pelayanan juga bersaing. Terus iman jadi kayak persaingan. Wah, imannya orang itu lebih hebat. Kamu nggak, ya semuanya jadi persaingan. Kenapa begitu? Bukannya saling membangun, bukannya saling mendoakan, bukan saling mendukung, bukan saling memperhatikan, saling menasihati, tidak, saling bersaing. Kenapa ini? Karena lupa dosanya sudah diampunin. Lupa. Makanya menuntut diri kita, terus kita anggap kita dibenarkan. Tuhan lebih senang sama kita karena kita giat ini, kita ikut itu. Tuhan lebih suka sama saya daripada sama si Anu. Makanya dia dihukum tuh. Kalau saya enggak kan. Nah, itu bukan begitu. Itu bukan kebenaran anugerah kebenaran. Itu bukan kebenarannya Yesus. Itu bukan kebenarannya iman. Kalau kita bisa dibenarkan karena perbuatan kita saja, ya kan? Yesus nggak perlu disalib, itu tidak perlu iman, saudara. Tidak perlu iman. Makanya kenapa orang kadang-kadang ada ikut kegiatan gini gitu, akhirnya waktu ada masalah nggak bisa ngadepin, imannya tidak siap, karena selama itu imannya tidak aktif. Imannya tidak aktif karena merasa dirinya, saya sudah begini dan gitu, saya oke. Jadi kan itu semua tidak perlu iman loh. Kalau saudara merasa saudara benar dari perbuatan saudara, itu tidak perlu iman. Makanya nanti kalau ngadepin jadi kaget. Makanya itu bukan, hukum Taurat itu bukan berdasarkan iman, it's not of faith. Tapi kalau iman itu, kalau kita beriman berarti kuping kita itu wah dengar terus. Kita jadi orang yang kupingnya tajam. Kupingnya benar-benar kalau dengar itu kita fokus loh. Kita perhatikan betul karena iman kita lagi mau terima ini. Kita tahu saya butuh Yesus. Saya hadir di gereja karena firman-Nya bilang untuk saling mengasihi, ya kan, memberi, menabur doa, menabur keuangan, menabur perhatian, menabur kasih. Itu akan baik, kita akan menuai. Kalau nggak menabur, gimana kita mau menuai? Kita sudah terima, menabur. Air ya, kita seseorang yang terus-menerus terima menabur, itu orang itu akan seger terus. Akan ada kesegaran karena airnya nggak mampet gitu loh. Jadi balik lagi, kenapa tidak, ya kan, nggak bisa nambahin penguasaan diri ke pengetahuan, nggak bisa nambahin kebajikan, ya kan? Kenapa nggak ada tidak berlimpah, ya kan? Di situ katakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kenapa nggak bisa berlimpah-limpah? Ya kan, kenapa cuma fokusnya sama dirinya aja sendiri, ya kan? Karena lupa. Dosanya sudah diampunin, jadi buta dan picik. Nanti punya kesulitan melihat penyediaannya Tuhan. Nggak bisa ngelihat Tuhan nanti. Jadi ingatlah saudara sudah diampunin. Saudara lihat ayatnya. Ya, saya udah sering ngomong di ayat di khotbah saya sebelumnya kan. Saudara lihat ayat-ayatnya. Dari Roma pasal 4 ayat 5 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 30.
Ya kan tuh ayatnya banyak ya. Kolose 2 ayat 13-15 ya. Saudara lihat ayat-ayat itu, teguhkan diri saudara lagi. Ya kan, saya sudah hafal, saya catat lagi. Kenapa? Karena kita nggak boleh lupa. Itu aja ada saat ya kan, ada kecenderungan manusia yang sudah jatuh ya, daging kita itu suka nyalahin kita. Kalau saya salah gimana, aduh ini kena, tunggu, nggak mau, nggak, saya nggak apa-apa, mau nikah, tenang aja. Saya harus begitu, saudara. Saya harus ingatkan, enggak, Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Supaya jiwa kita, amin, supaya apa? Kita jangan buta dan picik, amin, saudara. Nah di sini dikatakan ya, itu supaya kita nggak buta dan picik, karena Tuhan Bapak kita, dia Bapak yang baik, ya kan. Sebentar, ya kita ke Galatia 3. Ya ingat tadi, kenapa buta dan picik? Karena lupa. Nah kita harus tahu ayatnya. Bukan cuma ingat kita sudah diampuni, lihat ayatnya. Karena itu hanya bisa melalui iman. Kita perlu lihat ayatnya. Ayat firman itu menimbulkan iman, dan itu timbul lagi saat kita dengar lagi. Makanya ini bukan soal hafal ayat. Bukan hafal ayat ya, kita dengar lagi supaya iman kita terus seger. Ya kita ke apa nih, Galatia 3, saudara. Ini hampir selesai ya. Galatia 3 hampir saudara, hampir selesai. Saya nggak mau kelamaan. Saya nggak bermaksud jelasin, tapi nggak apa-apa, penting ya. Ya saya akan baca dari ayat thank you Lord, ayat 2 ini ya. Haleluya. Ayat 26 deh ya. Ayat 26. Galatia 3 ayat 26, mulai ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Saudara adalah anak Allah karena iman loh ya. Merasa nggak merasa, perasaanmu bukan kebenaran. Saudara adalah anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus di hadapan Allah. Saudara tuh Kristus, saudara diurapin. Ya kan, saudara kudus, saudara benar 100% di hadapan Allah. Allah sudah mengenakan Kristus. Yesus sudah dijadikan dosa. Kebenaran Yesus sudah dipakaikan, diperhitungkan ke kita. Amin. Dalam hal ini, ya kan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani atau orang Indonesia, ya kan, tidak ada hamba atau orang merdeka, amin. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Yang tadi hamba merdeka itu bicara mengenai profesi ya, situasi kehidupan saudara ya. Tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya, thank you Jesus. Kalau bahasa Inggrisnya juga luar biasa, kasih detail. Kamu adalah keturunan Abraham dan kamu adalah ahli waris menurut janji. Saudara, ahli waris itu disebut lagi karena ayat tuh nggak bisa diterjemahkan di luar konteks. Ya harus ada ayat lain, dan ini semua serasi sesuai dengan Efesus 1 ayat 17-19 bahwa Tuhan mau mata kita dibukakan. Minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Mata kita perlu dibukakan. Ya kan, kita bisa jangan buta dan picik. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampunin, dan kita bisa minta dia, Tuhan buka mata saya. Saya itu nggak usah susah-susah, nggak usah berpeluh-peluh mau berhasil dalam bisnis, dalam pelayanan. Ya kan, ini kayak gini, semakin lama pelayanan oleh anugerah Tuhan semakin banyak pengaruhnya. Puji Tuhan, ya saudara, kita semua bisa mengalami semua peningkatan. Ya kan, ribu rumah tangga, gimana anak-anak kita mau kita punya keharmonisan, mereka mau patuh melakukan kehendak Tuhan, mereka mau hidup buat Tuhan. Wow, thank you Lord Jesus. Semuanya itu sudah ada dalam warisan kita, dan kita bisa minta Tuhan, bukakan mataku ya Tuhan, kasih aku roh hikmat dan wahyu. Saudara bisa berdoa ini untuk diri saudara sendiri. Minta Tuhan. Jangan nunggu cuma sampai di gereja. Saudara sendiri minta, Tuhan beri aku roh hikmat dan wahyu. Ya kan, terangi mata hatiku supaya aku tahu harapan apa yang terkandung dalam panggilanmu. Maksudnya apa? Kita dipanggil untuk berkuasa dan memerintah. Saudara dipanggil bukan hanya mungkin mulanya biasa, mungkin mulanya pegawai biasa. Ya kan, mungkin sekarang segala sesuatu tuh biasa, tapi Tuhan punya rencana. Bentar saudara ya.
Tuhan punya rencana. Amin, saudara. Tuhan punya panggilan. Dan setelah itu, supaya kita, itu juga salah satunya. Karena rencana Tuhan luar biasa. Dia mau saudara berhasil. Dia saudara sudah jadikan kepala dan bukan ekor. Bentar ya, saya lupa minum. Udah gitu supaya kita dibukakan mata hati kita mengenai warisan kita. Janji Allah tuh warisan. Amin, saudara. Termasuk rumah yang indah-indah, kota-kota yang kamu gak bangun. Ya kan, seperti Yeriko dulu. Gimana mereka mengalami? Apakah mereka harus perang? Mereka tidak perang loh. Bentar. Mereka hanya ikut instruksinya Allah. Jadi saya mau ingatkan bahwa yang membuat kita buta dan picik itu bukan dosa kita, ya kan? Tapi karena kenapa? Kita lupa dosa kita diampunin, kita mau dibenarkan Allah karena perbuatan kita. Perbuatan kita tuh buah. Di Amerika sekarang musim gugur. Waduh, saya bisa lihat ada jendela. Itu kabutnya tebal. Anyway. Jadi yang menghalangin kita, yang menjadikan kita nggak bisa melihat, ya kan? Karena kita lupa, ya kan? Kita lupa bagaimana kita dikenan di hadapan Tuhan karena Yesus. Titik. Dari situ, kalau kita terus percaya, kita nggak lupa, kita akan tahu bagaimana mengampuni diri kita. Kita akan merdeka dari kebiasaan suka malu, menyesal, menyangkalin, atau menghukum orang, atau hukum diri kita. Kita akan mulai merdeka dari itu. Dari situ kita mulai bisa melihat, dan dari situ kita bisa menambahin, ya kan, iman kita dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri itu makin terus kasih pada semua orang, ya kan, kepada yang paling dekat dulu, ya, saudara seiman, kepada keluarga kita. Setelah itu kasih pada semua orang, dan kita akan jadi giat dan berhasil. Amin. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan tadi dikatakan kita ini sudah keturunan Abraham, ya kan? Saudara sudah jadikan keturunan Abraham. Saudara sudah dilayakkan. Allah yang sudah melayakkan saudara. Bukan diri saudara loh. Yang menjadikan saudara keturunan Abraham itu bukan jeripaya saudara dan saya loh. Itu Allah, Bapak yang baik. Kenapa? Karena Abraham itu diberkati dalam segala hal. Amin. Itu kehendak Tuhan, kehendak Bapak yang sempurna. Saudara diberkati, mengalami berkatnya dalam segala hal loh. Bukan hanya sebagian, bukan hanya keuangan saja, bukan hanya bisnis saja, tapi juga rumah tanggamu, anak-anakmu, jiwamu. Amin, saudara. Itu kehendak Bapak yang sempurna. Karena Dia mengasihi saudara sepenuhnya dengan sempurna. Amin. Saudara adalah objek kasihnya Dia. Amin, saudara. Itu kehendak Dia. Makanya izinkan firman-Nya. Saudara kalau saya terima. Saudara minta roh hikmat dan wahyu. Efesus 1 ayat 17. Saudara doakan, itu patron doa. Saudara minta Tuhan, buka mata hati saya. Terus lihat ayat-ayat itu dan izinkan Dia memimpin saudara. Saudara nggak usah takut. Karena saudara, kalau saudara lebih lagi, saudara akan jadi orang yang nggak akan cepat putus asa. Saudara mulai melihat, wow. Dan makin lama, saudara makin jatuh cinta sama Yesus ya. Amin. Nah, saya mau bacakan ini sebelum kita tutup ya. Haleluya. Saya akan bacakan ini. Saudara juga berdoa, Tuhan seharusnya saya di pelayanan mana? Saya bacakan 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Kita adalah tubuh Kristus. Ya kan, izinkan Dia mimpin. Saudara harusnya di pelayanan mana? Izinkan Dia yang mimpin. Itu 1 Korintus 12 ayat 18 ya. Kita jangan pilih-pilih maunya kita karena teman atau enggak. Izinkan Dia. Karena Alkitab mengatakan Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing
suatu tempat dalam satu tubuh. Kita tuh ada persekutuan tubuh Kristus ya, ada gereja-gereja ya, ada persekutuan. Izinkan Allah yang memimpin kita. Ya kan, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Izinkan dia yang pimpin kita. Saudara bisa tahu kalau saudara percaya, saudara sudah diampuni, saudara bisa tahu. Ya kan? Sebab yang bikin kita susah dengar suara, mengenali suara Tuhan tuh rasa bersalah. Tapi kalau saudara fokus sama ayat-ayat bagaimana saudara sudah diampunin, saudara bisa nangkep, saudara bisa tahu di hati ya. Terus ini katakan, tadi saya udah hampir tutup ya. Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkhotbah 11 ayat 4. Kalau saudara mau menuai, ya saudara sudah menabur, ya kan? Apakah dengan pelayananmu, pemberianmu, kebaikan saudara, keuangan saudara. Kalau saudara dan saya kita mau menabur ya, kita nggak bisa memperhatikan angin apa yang di luar, mana Tuhan berkatnya. Itu nggak bisa begitu ya, ya kan? Terus kenapa? Karena kalau kita perhatikan di luar, kita nggak lihat firman-Nya, walaupun kita sudah kasih perpuluhan, persembahan, kita sudah banyak menabur hal-hal yang baik, tapi kalau mata kita terus ngelihat keluar, bukan ke firman, kita nggak akan menuai, ya kan? Kita dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi kalau oke, maaf saya ini agak mau cepet-cepet. Oke, tenang, nggak boleh cepet-cepet Ibu Monica. Oke. Jadi begini, kalau kita selalu melihat yang di luar, ya kan? Kita hanya ngelihat apa yang kelihatan mata, keuangan kita sekarang, ya kan? Cuma ngelihat gaji kita cuma ngelihat apa yang kita miliki. Kita itu angin ya, selalu berubah-ubah, ya kan? Itu kita nggak akan pernah menabur. Kita tidak juga akan jadi penabur yang konsisten. Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kita hanya bisa lakukan dengan iman. Iman tuh harus dari firman-Nya. Kenapa kita menabur? Kenapa kita kasih perpuluhan? Kenapa kita menabur keuangan di luar perpuluhan? Ya kan? Kepada pelayanan, kepada hamba Tuhan, kepada orang miskin, kepada janda, kepada yatim. Kenapa? Karena firman-Nya mengatakan demikian. Itu sebabnya untuk kita terus-menerus bisa menabur, kita harus lihat firman-Nya. Supaya kita jadi konsisten dan kita ada iman. Kita nggak bisa beriman kalau kita ngelihat yang ke uang kita ngelihat situasi kita. Sekarang saya masih banyak kebutuhan. Kalau saya selalu fokus itu, saya nggak bisa menabur. Kenapa bisa terus menabur? Soal COVID juga menabur terus. Kenapa? Lihat firman-Nya. Karena firman-Nya nggak berubah-ubah loh. Sudah gitu, yang mempertimbangkan awan tidak akan menuai. Kalau kita terus cari-cari, saya udah menabur, mana ini Tuhan? Mana berkatnya, mana? Nggak akan menuai. Gimana supaya saudara menuai? Kalau apalagi saudara sudah lama menabur, harusnya saudara menuai loh. Berhenti ngelihat keluar, berhenti berharap, oh kalau saya dapat uang ini, kalau saya nggak usah, lihat firman-Nya terus. Firman-Nya bilang apa? Kalau saudara menabur, saudara akan menuai. Saudara lihat firman-Nya, saudara berdiri, saudara perkatakan, saudara pakai otoritas. Kadang harus ikat roh jahat yang mengganggu, iblis yang mengganggu pikiran, ikat. Enggak, dalam nama Yesus. Waktu itu saya juga berapa kali, waktu itu saya diganggu, enggak, saya bilang, saya ikat kamu iblis, lepaskan tanganmu dari keuangan saya. Ya penyediaannya ada. Amin saudara. Haleluya, kita harus lihat firman-Nya. Segala sesuatu kita orang benar, kita hidup oleh firman. Jangan memperhatikan angin, terus mempertimbangkan awan. Nanti kalau aku bisa menang, nanti kalau ada berkat, nanti ini kalau propertiku kejual, kalau ini, jangan. Lihat firman-Nya. Kita akan jadi penabur dan penuai yang konsisten. Nah yang terakhir saya mau baca ya. Kejadian 24 ayat 35. Kenapa? Karena saudara keturunan Abraham. Saudara berhak untuk diberkati dalam segala hal, dan itu hak itu Tuhan yang kasih. Allah Bapa yang kasih untuk memuliakan dia. Karena dia mengasihi saudara. Pakai itu buat kemuliaan dia, untuk memuliakan dia. Menikmati, bersyukur, tapi pakai untuk memuliakan dia. Saya bacakan, karena saudara berhak karena Yesus. Yesus itu kelayakan saudara. Bergaul sama dia, datang sama dia, serahkan beban. Saya bacakan ini, ayat yang luar biasa. Kejadian 24 ayat 35. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, Abraham. Bicara mengenai Abraham. Ini adalah pelayannya Abraham. Yang Abraham kirim untuk ketemukan calon mempelainya Ishak, ya kan? Ini pelayannya ngomong ini. Tuhan sangat memberkati tuanku itu.
sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Ini, kenapa ini yang ngomong bukan Abraham loh. Yang ngomong ini pelayannya, pekerjanya. Tapi pekerjanya bisa ngomong, ya kan, Tuhan yang berkatin dia. Dia nggak bilang, wah Abraham, oh Tuhan itu sangat hebat, dia pintar seperti Elon Musk. Dia pintar sekali, makanya dia nggak bilang itu. Dia bilang, Tuhan, apakah kita bisa tahu Tuhan yang berkati kita, atau kita pikir kita? Atau kita pikir si Anu dan si Anu yang bikin kita berhasil? Amin, yang bikin kita berhasil makmur siapa? Kita bisa nggak ngomong seperti dia? Kenapa dia ngomong begitu? Karena pasti Abraham juga ketahuan waktu taunya apa? Karena Abraham juga waktu mau dikasih berkat yang dia tahu orang-orang ini nggak benar, dia nggak mau berasosiasi dengan orang-orang yang dia tahu tidak benar, orang-orang Sodom, ya kan? Jadi dia bilang, mereka bilang, ambil aja, karena Abraham yang menang perang untuk mereka. Mereka dapat keuntungannya, mereka dibebaskan. Mereka bilang, kita ambil aja orang-orangnya buat kita, karena dibebaskan ya, orang-orangnya kan semua ditahan. Dia bilang, kita mau orang-orangnya aja, kamu boleh ambil semuanya. Abraham bilang, no, saya tidak mau. Nanti kamu bilang, kamu yang bikin aku kaya. Abraham tidak mau. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita tahu nggak? Karena kalau kita tidak lupa, kita diampuni. Kita jangan lupa, ya kan? Janganlah engkau lupa, ya kan? Bahwa Tuhan yang beri kita kuasa memperoleh kekayaan. Tuhan yang menjadikan kita makmur, karena Dia menyertai kita. Yusuf masih budak dibilangin makmur, karena Allah menyertai dia. Sekarang Tuhan menyertai kita. Apakah kita bisa bilang, Tuhan loh, yang ini karena Tuhan loh, ini karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Wow, Abraham juga gitu, makanya dia mengalami yang terbaik karena dia tahu sumbernya. Makanya waktu kalau saudara pernah ditipu, dimanipulasi, nggak usah takut, saudara. Restorasi. Abraham juga waktu itu, ya kan, siapa nih milih yang terbaik, ya kan, keponakannya dikasih kesempatan milih yang terbaik, dia mementingkan diri sendiri, ya kan. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang belum dewasa jadi curang, ya, tidak adil, ya, mentingkan, ya udah ampunin aja, percaya Tuhan pulihkan. Kenapa Abraham tidak sakit hati? Malahan waktu si Lot ini ada masalah, dia doakan, karena dia tahu dia diberkati bukan dari luar, bukan karena awan, tapi dia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah kering berkatnya, saudara. Makanya di sini dikatakan, gimana penafsirannya sekarang, saudara? Apakah kita harus ada unta, ada kambing domba? Kenapa dibilangnya nih? Karena Tuhan tahu akan ada orang-orang yang iblis pakai, orang-orang yang agamawi yang bilang ini semua rohani. Ini semua berkatnya rohani, bukan jasmani. Seolah-olah itu tidak penting. Saudara, semua roh jiwa tubuh kita, Tuhan sudah bayar harganya untuk kita mengalami yang terbaik. Amin. Tuhan gak mau kita jadi orang yang materialistis, yang cinta uang, yang tamak, yang kikir. Karena Dia tidak begitu. Tapi Dia Allah yang makmur loh. Dia Allah yang berlimpah. Dia tidak pelit, Dia murah hati. Kita seperti Dia, Dia mau kita seperti Dia, murah hati. Amin, saudara. Kalau ada orang yang banyak tuh bukan berarti orang itu tamak loh. Orang yang banyak hartanya, Abraham banyak hartanya, tapi dia orangnya sahabatnya Allah, dia temannya Allah. Banyak bukan berarti orang itu kedagingan, banyak bukan berarti orang itu materialistis, banyak bukan berarti orang itu nyembah mamon. Ada orang yang diberkatin banyak seperti Abraham karena Tuhan. Makanya percaya firman-Nya. Jangan karena gara-gara segelintir orang yang mungkin manipulasi, curang ini itu, terus kita nggak percaya Tuhan bisa berkatin kita. Wah, kalau nggak bohong ini mau nikah, kalau di apartemen di Jakarta, kalau nggak manipulasi, saya bilang enggak, saya bilang itu tidak benar. Kita anak Tuhan tidak perlu bohong, tidak perlu manipulasi loh. Kenapa? Lihat firman. Amin, percaya firman. Jadi jangan seperti orang dunia, seperti seolah-olah kita belum keturunan Abraham. Tidak, Abraham tidak kompromi, dia diberkatin. Jadi kita bisa aplikasikan. Tuhan memberkati saya karena saya keturunan Abraham. Saya punya berkat Abraham.
Tuhan yang menjadikan saya kaya. Saya nggak usah kejar kekayaan. Saya percaya Tuhan yang menjadikan saya makmur. Amin, saudara. Karena kita bilang nggak perlu mau jadi kaya, nggak usah jadi. Kenapa dibilang nggak perlu jadi kaya? Karena kalau mau jadi kaya itu dari mata, wah kejar. Tapi kalau dari iman itu beda. Kita jadi tenang. Kita jadi orang tuh enggak apa ya, enggak akan gampang dimanipulasi orang, dibohongin iblis. Ya kan nggak akan jatuh dalam cinta uang kalau kita beriman sama dia. Ya kan Tuhan yang menjadikan aku kaya. Amin, saudara. Tuhan yang memberikan kepadaku. Ya kan, kambing domba itu bicara mengenai bisnis. Panggilan saudara apa? Bisnis atau apapun. Ya kan, pelayanan atau apapun. Lembu sapi, ya kan. Bisa, kalau kita sekarang kayak suami saya, dia lagi ngimanin kayak gini studio. Dia ngimanin studio. Ya kan, ini semua kalau dulu tuh kambing, sapi, ya kan apa, ya kan onta. Kalau ini onta bicara misalnya kendaraan, kita perlu tiket buat traveling, kita perlu tempat tinggal yang rumah yang indah, kita perlu kayak gini, kita perlu studio. Ini semua bisa diaplikasikan di masa sekarang. Amin, saudara. Segala yang kita perlu untuk kita melakukan kehendak dia, untuk orang boleh melihat kemurahan dia. Dia Bapak yang baik, dia bukan Bapak yang pelit, dia bukan Bapak yang materialistis, karena kita tidak ditebus dengan emas dan perak. Materialistis itu adalah orang yang lebih mementingkan materi daripada orang. Nggak, ya kan, jadi orangnya tega, ya kan, nggak peduli, yang mementingkan diri sendiri, yang penting materi. Nah itu saudara dan saya tidak, kita orang benar. Bapak kita tidak begitu, saudara juga tidak begitu. Hati saudara sudah lahir dari dia, saudara punya hati yang seperti Yesus. Amin, saudara. Saudara hanya perlu lebih lagi tahu warisan saudara. Saudara keturunan Abraham, saudara diberkati dalam segala hal. Seperti Abraham, saudara percaya. Amin, perlakukan dia sebagai sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memberkati. Ya, saya berdoa buat saudara. Ya kan, terutama juga untuk saudara yang sudah menabur, saya mau ingatkan untuk saudara, lihat firman. Lihat firman. Firman yang ngomong apa? Ya kan, kenapa kita menabur? Kenapa kita kasih perpuluhan? Lihat lagi, dan itu firman itu siramin dengan ngucap syukur dan perkatakan. Saudara harusnya menuai. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur, Bapak. Firman mengatakan bahwa Engkau adalah Bapa kami. Haleluya, terima kasih Abba. Engkau yang telah menjadikan dirimu Bapa untuk kami. Terima kasih, kami bukan lagi anak yatim. Haleluya, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk putramu yang sudah kau serahkan untuk kami. Ya, terima kasih Bapak, bahwa Engkau sudah menyerahkan Yesus untuk mati, berganti tempat dengan kami, sehingga kami yang tadinya tidak layak, seperti janda, seperti Rut yang sudah najis, tapi kami sudah ditebus. Kami sudah ditebus, kami menjadi mempelai, kami dipersiapkan, kami dipelihara oleh penebusan putramu, kami dipelihara oleh kasih-Mu, oleh kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya, bukakan mata hati kami lebih lagi, untuk kami mau percaya bahwa kami sudah diampuni, untuk kami tidak pernah lupa, untuk kami tidak memegahkan perbuatan kami, tapi kami bermegah di dalam Engkau, bahwa karena Yesus, haleluya, kami sudah diampunin, kami selamanya sudah diampunin. Tidak ada penghukuman untuk kami. Engkau tidak ingat kesalahan kami. Kami gak usah fokus sama kekurangan, kelebihan kami atau orang lain. Tapi kami bisa fokus kepada Engkau, kepada Yesus, kepada firman-Mu. Dan kami bersyukur apa yang sudah Kau mulai dalam diri kami semua, Kau selesaikan. Yang terbaik jadi panggilan-Mu, kehendak-Mu digenapi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur sama seperti Abraham. Haleluya, karena kami keturunan Abraham, kami juga diberkati dalam segala hal. Karena kasih-Mu, karena Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami kutuk segala kantong anggur yang lama, roh agamawi yang membuat kami rasa bersalah, selalu rasa tidak layak, rasa tidak cukup, rasa kekurangan, rasa ditekan. Kami mau ikat itu dalam nama Yesus. Kami kutuk segala akar-akarmu di dalam jiwa kami. Kalau kami sudah sempat dengar, itu dicabut dari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kasih karunia, dan Tuhan Engkau pimpin kami di tempat yang seharusnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Dalam nama saya juga mau ikat segala kuasa roh jahat. Iblis, lepaskan tanganmu dari keuangan orang-orang ini yang sudah pernah menabur ke pelayanan kami, yang sudah menabur makasih perpuluhan persembahan. Saya ikat kuasamu iblis dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan malaikat surga, bawa itu tuaian datang dari mana-mana, tuaian datang pada saudara yang sudah memberi, menabur, datang saudara terima kelimpahan kebutuhanmu dipenuhin dalam nama Tuhan Yesus. Juga properti, rumah atau apapun yang saudara butuhkan datang pada saudara dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.